kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada penghujung akhir bulan Islam. Ini menandakan bahwa catatan amal kita 1 tahun penuh akan ditutup dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah itu diangkat kepada Allah taala pada setiap hari, ada juga setiap minggu, ada juga setiap bulan dan setiap tahun. Para malaikat ditugaskan oleh Allah taala untuk mencatat setiap amal anak cucu Adam, baik yang dikerjakan kebaikan ataupun keburukan, dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting sekali menjaga penghujung tahun Hijriah ini dengan kebaikan dan amal soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya akhir amal ibadah seseorang itu, sesungguhnya amal ibadah seseorang itu bergantung akhirnya. Kalaulah mungkin di awal tahun Hijriah, di pertengahannya, ataupun sebelum bulan Zulhijjah ini banyak kekurangan kita di dalam berbagai macam sisi kebaikan, maka di akhir bulan Zulhijjah, mengakhiri tahun ini, kita tutup, kita sempurnakan dengan kebaikan dan amal soleh. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala hingga detik ini, di penghujung tahun ini kita masih dimampukan, dimudahkan untuk sama-sama memaksimalkan ketaatan kita. Sebagaimana pada pagi hari ini kita semangat dalam menghadiri kajian menuntut ilmu, tidak lain itu semua untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan kewajiban atas diri kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, terkait sudah masuknya kita semua di dalam bulan Zulhijjah, maka ada keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka apa keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Di antara yang melandasi keutamaan-keutamaan pada bulan Zulhijjah ini, khususnya di 10 hari awal, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Allah taala berfirman, wal fajr wal layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama. Yang menjadi khilaf di antara para ulama 10 hari pertamanya. Pendapat pertama mengatakan bahwa 10 hari pertama ini adalah di bulan suci Ramadan, karena betapa mulianya bulan suci Ramadan itu dan menjadi penghulu dari seluruh bulan. Karena Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari akhirnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, tafsir dari walayalin ashr adalah 10 hari di bulan Muharram. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu ada hari Asyura. Oleh karenanya dihitung dari
awal Muharram nanti, tahun baru Hijriyah, sampai tanggal 10-nya menjadi sangat utama. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tafsir dari 10 hari yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Fajr tadi adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan dalam hal ini orang-orang para ulama tafsir lebih kuat mengambil pendapat yang ketiga, karena di 10 hari pertama ini diantaranya penyempurnaan rukun Islam bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, yaitu mereka yang sudah berangkat ke Baitullah. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kemuliaan 10 hari bulan Zulhijjah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dan beberapa bulan Islam lainnya. Allah Ta'ala berfirman tentang 4 kemuliaan bulan suci, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci, 4 bulan yang mulia, dan diantaranya bulan Zulhijjah. Ketahuilah bahwa 1 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekitar 360 hari. Dan dari ratusan hari itu, hari yang terbaik di dunia di dalam 1 tahun adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam. Yang artinya tidak ada di mana 1 hari amal soleh itu jika dikerjakan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada hari-hari yang lain, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lantas sahabat-sahabat Nabi bertanya, walal jihad fi sabilillah, tidakkah juga berjihad di jalan Allah lebih utama? Maka kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, pahala jihad saja belum sampai bisa menandingi keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia kembali tidak membawa sesuatu apapun, maka Nabi berkata itu yang paling utama. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini. Bahkan perbandingannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi itu disampaikan Rasulullah SAW kepada kita semua yang mungkin tidak terkena kewajiban jihad ataupun tidak mampu berjihad ataupun kita tidak berangkat perang untuk berjihad, tetapi kita bisa mendapatkan pahala seperti berjihad, bahkan lebih utama dari jihad dalam beberapa keadaan, dengan menjaga kemuliaan dan keagungan hari-hari di bulan Zulhijjah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita masuk di awal bulan Zulhijjah ataupun secara umum pada bulan-bulan haram yang 4 tadi, setiap amal ibadah yang nampak setiap amal ibadah yang nampaknya biasa, tidak menjadi prioritas, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Seperti qobliyah maghrib, qobliyah isya, sholat sunnah mutlak. Ini amal-amal yang anjurannya tidak ditekankan, tetapi menjadi utama ketika dikerjakan pada bulan-bulan haram, khususnya Zulhijjah.
Oleh karenanya jangan kita tinggalkan apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan, kecil ataupun besar, maksimalkan di bulan Zulhijjah ini, khususnya pada 10 hari pertamanya. Kemudian juga dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwazi yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri, penjelasan dari Jami' At-Tirmizi tentang keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Apa sebab utamanya? Kata beliau, li'annaha ayyamu ziyarati baitillah al-waqtu idza kana afdal ka'annal amal as-shalih fihi afdal. Di antaranya yang menyebabkan utama 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini adalah ziarah ke Baitullahnya. Kan orang-orang yang haji menunggu satu momen, yaitu tanggal 9 Zulhijjah nanti. Itu masuk 10 hari awal. Karena al-hajju Arafah, haji itu intinya adalah di Arafah itu. Maka sementara waktu orang-orang menunggu Arafah tanggal 9 nanti, maka setiap hari kebaikan di dalam tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti sangat utama. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ada beberapa amal yang dianjurkan, disyariatkan. Amal itu sangat utama jika kita kerjakan di 10 hari awal ataupun secara umum di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah haji ke Baitullah. Para jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Rasulullah bersabda, antara satu umrah ke umrah berikutnya itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Kita yang umrah beberapa tahun yang lalu, kemudian tahun ini berangkat umrah lagi, tahun depan ataupun beberapa tahun setelahnya berangkat umrah lagi, ini sebagai penggugur dosa-dosa kecil kita antara dua umrah tersebut. Dan ketika seseorang melaksanakan haji, menjaga betul-betul apa yang dilarang oleh Allah. Jadi haji itu tidak masalah dia reguler ataupun plus ataupun furoda, tetapi dia menjaga betul-betul apa yang dilarang oleh Allah. Wala rafasa walal fusuq walal jidal fil hajj. Tidak ada rafas, kata-kata kotor, tidak ada fusuk, perkelahian. Lisan kita dijaga, perbuatan kita dijaga semasa melaksanakan haji. Dan juga tidak berdebat. Maka orang yang seperti itu melaksanakan haji, ganjaran yang paling layak baginya adalah syurga. Karena terhitung sebagai haji mabrur, haji yang diterima adalah yang bisa menjaga larangan-larangan tersebut. Ada jamaah yang pernah cerita dulu 5-10 tahun yang lalu ketika berangkat haji, pulang ke Indonesia sampai terminal Raja Basa, baru turun dari bis, itu yang sudah dendam kesumat langsung berantem. Bahkan tidak sedikit orang yang juga berantem sebelum selesai menunaikan ibadah haji, baik secara lisan ataupun perbuatan, melihat kekurangan aib orang-orang Arab. Apalagi teman sekamar yang 30 hari sampai 40 hari bersama dengannya, kok makin lama makin kelihatan aibnya, makin lama makin ngeselin, makin lama makin menguji kesabaran kita. Nah, itu yang harus ditahan ketika melaksanakan ibadah haji. Maka orang yang mabrur hajinya, dia pulang seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya, bersih dari semua perbuatan dosa. Maka saya sering menyampaikan kepada para jamaah untuk mendaftarkan anak-anak untuk ibadah haji dari sejak dini. Anak kita yang usia 10 tahun, 15 tahun, bapak-bapak di sini kan jutawan semua nih, uangnya banyak. Daftarkan anak-anak kita usia 15 tahun, antrian haji 20 tahun nggak masalah, 35 tahun usianya berangkat. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang menggabungkan antara fisik dan harta. Jadi bukan hanya kita perlu uang yang banyak, tetapi fisik juga harus mendukung.
Banyak yang pergi haji di atas 60-70 tahun, itu ibadahnya sudah tidak bisa maksimal. Hari pertama 5 waktu semangat bolak-balik Masjid Nabawi. Hari kedua langsung demam panas tinggi. Hari pertama semangat bolak-balik Masjidil Haram. Hari kedua encok rematik kambuh. Kenapa? Usia sudah lanjut, fisik tidak maksimal. Makanya orang-orang Pakistan, orang-orang Rusia, ada juga orang-orang dari Turki itu mereka menghajikan anak-anaknya dari usia belia. Jadi daftarkan anak-anak kita untuk haji, nanti setelah mereka dewasa masuk waktunya mereka yang melunasi. Agar apa? Agar ketika usia itu masih muda, fisik masih mendukung, ibadah di tanah suci banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Ini yang pertama, amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di bulan Zulhijjah dan hanya bisa dikerjakan pada bulan haji ini. Yang kedua, kalaupun kita tidak berangkat haji, maka ada amal yang lain, yaitu berpuasa pada bulan-bulan haram. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ini ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Dan anjurannya itu berulang setiap tahun. Terutama di bulan Zulhijjah ini mulai 10 hari pertamanya. Yang mampu puasa, tidak memiliki sakit apapun, puasa sunnah ini alangkah baiknya kita ambil. 7 hari pertama diniatkan puasa pada bulan haram atau bulan Zulhijjahnya disebutkan. Hari ke-8 nanti masuk puasa tarwiyah. Hari ke-9-nya puasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah dapat menggugurkan 2 tahun dosa. 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Kalau kita nggak bisa ambil 10 hari berturut-turut, ambil 2 hari tanggal 8 dan 9. Kalau tidak bisa juga ambil Arafahnya. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita, tidak ada 1 hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka melainkan pada hari Arafah. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang 1 hari dalam setahun itu kita mendapat kebebasan dari siksa api neraka. Apalagi orang yang melaksanakan ibadah ataupun musafir ataupun yang sedang berjihad di jalan Allah, ketika dia melaksanakan puasa sunnah maka pahalanya double. Kan gitu dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah berikan kepadanya? Illa ba'adallah bainahu wa bainan nari sab'ina kharifah. Kecuali Allah akan menjauhkan antara dirinya dan api neraka sejauh 70 tahun. Ingat, 1 tahun akhirat itu, 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia, dan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun menurut hitungan akhirat. Tidak tahu berapa ratus juta atau miliaran tahun kita akan dijauhkan darinya versi hitungan dunia. Jadi yang bisa puasa Arafah plus dengan dia mungkin sedang berjihad di jalan Allah, seperti menuntut ilmu adalah jihad, mencari nafkah adalah jihad, musafir itu pun termasuk berjihad, maka pahalanya berlipat-lipat ganda.
Nah, dalam hal ini penentuan puasa Arafah menjadi khilaf di antara ulama, apakah yang dilihat itu momennya yaitu wukuf atau yang dilihat itu waktunya. Tapi saya pribadi mengikuti pendapat ulama yang condong kepada waktunya. Kenapa? Kalau kita flashback ke tahun 60-an, 70-an, itu orang-orang yang berangkat haji masih menggunakan kapal laut. Ketika Arab Saudi menjatuhkan bahwa besok hari Sabtu adalah tanggal 1 Zulhijjah, sekiranya info ini harus dikirimkan ke seluruh penjuru dunia, maka dikirimkannya via kapal laut. Sedangkan dari Indonesia pergi haji saja 1 bulan perjalanan, balik 1 bulan perjalanan. Kalau info itu harus kita tunggu dari Arab Saudi, rasanya sampai ke Indonesia sudah masuk bulan Muharram. Oleh karenanya para ulama mengambil dalil untuk setiap negeri ataupun negara berijtihad dalam menentukan setiap tanggal 1 bulan Hijriyah. Jadi dulu di Madinah hilal itu nampak, sedangkan di Syam hilalnya tidak kelihatan. Antara Madinah dan Syam masih sama-sama jazirah Arab, berbeda dalam penentuan tanggal 1 Hijriyah di dalam bulan Islam, apalagi kita yang terpaut sangat jauh. Jadi kalaulah katakan Arab Saudi malam Jumat sudah masuk 1 Zulhijjah, kita baru malam Sabtunya Zulhijjah, karena memang begitu ru'yatul hilal yang telah dilaksanakan, maka tidak masalah. Dan ijtihad itu kedua-duanya benar. Tetapi yang tepat, yang sebaiknya adalah mengikuti ijtihad yang berlaku di tempat kita tinggal. Kalau posisinya saya mahasiswa di Timur Tengah, maka saya ikut ijtihad di sana. Kalau bapak-bapak posisinya sedang di Bandar Lampung di Indonesia, maka ikut ijtihad di sini. Itu yang paling baik karena akan kita ikuti yang mayoritas. Boleh difahami ya sampai sini tentang puasa Arafah. Maka persiapkan diri kita, lingkari tanggal merah di kalender bahwa hari, kalau tidak salah hari Ahad ya Pak, itu kita sudah masuk puasa Arafah. Ustadz ini Pak paling susah untuk puasa sunnah. Kenapa? Karena banyak jamuan. Seperti kemarin kajian subuh masuk tanggal 1 Zulhijjah, bahas puasa sunnah. Di depan semua jamaah udah disediain kopi. Saya intip di kaca depan ada sarapan, ternyata bener mie dengan bakso. Langsung saya kasih tahu dengan jamaah bahwa puasanya sunnah, mubazir itu haram. Kalau ini semua jamaah puasa, ini siapa yang mau makan? Kan kita wajib untuk menghindari yang haram. Maka bapak-bapak batalkan yang puasanya, yang sudah niat hari ini, insya Allah tetap pahalanya diberikan oleh Allah. Kecuali memang sudah sepakat besok satu masjid mau puasa, jangan disediakan sarapan, kopi jangan ada di depan. Tapi bukan berarti setiap puasa sunnah kita silaturahmi Pak. Setiap Senin Kamis akhirnya pergi silaturahmi, dihidangin orang makanan, batal. Kan pahalanya udah dapat Ustaz. Itu nggak niat puasa. Jadi pada hari Arafah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali bercucuran melebihi hari-hari biasa. Bahkan hari yang membuat setan lebih terhina, tersungkur malu, setan sangat benci dan kesal adalah pada hari Arafah tersebut. Dikarenakan banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dan pengampunan dosa bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berjuta-juta kaum muslimin berkumpul untuk wukuf di Arafah. Dan juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa innad du'a yustajabu fi khamsi layalin, sesungguhnya doa itu dikabulkan oleh Allah pada 5 malam.
Yang pertama malam Idul Fitri, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam Lailatul Qadar, yang kelima malam bulan Rajab, malam awal bulan Rajab. Dan ada juga ulama mengatakan malam nisfu Sya'ban. Jadi 5 malam itu adalah malam yang sangat mustajab untuk berdoa. Sampai ke kita malam Jumat bukan malam sunnah berdoa, malah sunnah suami istri. Ini dari mana riwayatnya bingung juga kadang-kadang. Jadi jaga malam-malam itu. Pada malam nanti takbiran, di mana mungkin sebagian orang hanya pesta pora, rame-ramean, euforia, maka kita maksimalkan untuk berdoa di sana. Bahkan ada zikir yang diajarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diperbanyak pada malam Arafah tersebut. Para jamaah rahimakumullah, ini yang kedua, puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah memperbanyak takbir, memperbanyak zikir pada hari-hari 10 awal ini. Nah, secara umum zikir apapun diperbolehkan, tetapi yang paling utama adalah memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan. Nah, ulama menjelaskan 10 hari awal Zulhijjah ini zikir kita fokus kepada takbir, tahmid, tasbih dan tahlil itu. Bahkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka yang zikir pagi petang tetap kita laksanakan, zikir setelah sholat kita laksanakan, tetapi zikir sehari-hari ketika aktivitas pagi, siang, sore, malam dan seterusnya itu kita ganti dengan tahlil dan takbir. Apalagi nanti ketika masuk pada malam takbiran tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik ke depannya. Nah, ini maka menjadi amal yang keempat yang juga disunahkan bagi kita di bulan Zulhijjah, yaitu memperbanyak takbir secara mutlak. Nah, sudah dapat 4 amal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, bahwa ibadah yang sangat ditekankan pada bulan ini adalah ibadah haji. Kemudian yang belum mampu ataupun belum berkesempatan untuk haji bisa memperbanyak puasa sunnahnya pada 10 hari pertama. Yang ketiga, memperbanyak takbir dan zikir secara umum, tahlil, takbir, tasbih, tahmid. Dan yang keempat, memperbanyak takbir secara mutlak pada tanggal 10 dan 3 hari tasyrik ke depan. Jadi jamaah sekalian, takbir itu ada 2 bagian, ada takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal ini takbir yang kita lantunkan pada tanggal 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah. Mulai dari kapan? Mulai dari malam, pagi sampai melaksanakan sholat. Sedang beraktivitas apapun kita perbanyak takbir. Nah, sedangkan takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan setiap waktu sholat, dan ini hanya ada pada bulan Zulhijjah di hari-hari tasyrik. Jadi mulai kalau besok jatuh tanggal 10, berarti malam ini ba'da sholat isya ataupun maghrib sudah banyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai kapan? Sampai 3 hari ke depan.
Habis maghrib takbiran, habis isya takbiran, habis subuh, terus sampai waktu asar terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Akhir hari tasyrik itu. Berakhirnya takbir muqayyad di waktu asar. Ini kita banyak juga yang takbir, apalagi hari lebaran. Sampai tetangganya itu kaget, kok saya baru tahu suara tetangga saya takbiran itu bagus sekali. Pas datang silaturahmi yang takbiran kaset. Takbiran juga di rumah kita, tetapi muter kaset. Yang takbiran itu kita, jamaah sekalian. Kalau di Jakarta itu pernah ada satu masjid di kantor yang azan pun kaset. Ini saking krisisnya orang yang semangat untuk agama, sampai yang azan pun harus dari audio. Baik, jadi penting untuk bertakbir. Takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu. Jangan dulu istighfar, jangan dulu baca tahlil, jangan dulu berzikir sebagaimana yang biasa kita baca, tetapi kita bertakbir terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, amal yang sangat ditekankan karena kita akan menutup tahun kita di bulan Hijriah ini adalah untuk menyegerakan taubat dan meninggalkan seluruh perbuatan maksiat. Jadi Allah yang langsung panggil kita untuk bertaubat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taba yatubu, taubat artinya kembali kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita lihat bahwa 10 bulan, 11 bulan yang lalu banyak perbuatan dosa yang kita sudah lakukan, banyak kemaksiatan yang kita kerjakan. Padahal ketika kita buat dosa itu Allah melihat diri kita. Ada seorang di zaman salaf yang setelah dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia tanya kepada seorang ulama, apakah ketika saya bermaksiat Allah melihat perbuatan dosa saya? Ulama itu berkata iya. Ketika engkau berbuat dosa maksiat, maka Allah senantiasa melihatmu. Dia baru sadar, dia sangat malu, kaget luar biasa, langsung jatuh meninggal dunia karena tidak bisa menahan takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita tidak terjerumus di dalam maksiat, kata Nabi, perbanyaklah untuk mengingat perkara-perkara yang bisa menghancurkan kelezatan maksiat itu. Apa yang diperbanyak? Ingat mati. Kalau saya korupsi ini, tiba-tiba stroke, nanti saya mati. Kalau saya mabok, tiba-tiba keselak kemudian mati, bukan mati syahid tapi mati sangit. Kalau saya berzina, tiba-tiba nggak bisa lepas kemudian mati. Kalau saya berdusta, kalau saya ghibah, kalau saya fitnah, lagi ngomong mati, lagi aduan ayam mati. Maka dengan memperbanyak mengingat perkara yang bisa menghancurkan kelezatan maksiat itu, kita insya Allah akan ngerem ketika ingin berbuat dosa. Nah, taubat nasuha itu bagaimana caranya? Imam Nawawi jelaskan dalam Riyadhus Shalihin bahwa ada 3 syarat taubat nasuha. Kalau kita pernah melanggar perintah-perintah Allah atau hak-haknya Allah, seperti dulu banyak ninggalin sholat, tidak puasa Ramadan, ada yang berzina, mabuk dan lainnya, itu termasuk hak-haknya Allah yang kita harus bertaubat dengan 3 syarat. Yang pertama, at-tarku an fi'liha, meninggalkan perbuatan dosanya. Jangan Bapak Ibu sekalian taubat itu hanya sesaat. Apa disebutnya? Taubat sambel. Kan banyak gitu ya, orang ketika makan sambel kemudian kepedesan kapok, 2-3 hari selanjutnya diulangi. Nah, jangan sampai kita taubat maksiat konsisten dalam pertaubatan itu.
Ya meskipun ketika seorang hamba sehari semalam 70 kali berbuat dosa kepada Allah, kemudian diiringi dengan taubat 70 kali pula, maka taubat yang terakhir tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan menggampangkan, mempermainkan taubat. Nggak apa-apalah, saya buat dosa, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Orang yang beristighfar tetapi tidak menyesali perbuatan dosanya, kal mustahzi bi rabbih, seperti orang yang mempermainkan, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita betul-betul bisa meninggalkan perbuatan dosanya, tidak taubat sambel itu, maka yang kedua syarat taubat adalah an-nadamatu 'alaiha, yaitu menyesal dengan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita kalau udah sama teman dekat ngobrol, itu masa lalunya kebawa lagi. Dulu ente pernah mabok gak sih? Kalau saya rajanya mabok katanya. Dulu 1 botol itu belum pusing, biasanya saya minum 5 botol atau selusin katanya. Orang yang gak tahu aibnya jadi tahu. Lagi marah, emosi sama seseorang, ente ini gak tahu saya ini preman. Kalau saya belum hijrah, saya jadiin ente orang yang ke-10 yang saya bunuh katanya. Padahal Allah sudah tutupi aibnya, Allah sudah tutupi kekurangannya. Kan orang ngelihat kita baik sangka ya Pak, Masya Allah, soleh di masjid kerjaannya. Allah sudah tutupi perbuatan dosa kita, maka jangan diungkap-ungkap lagi, jangan diceritakan. Jadi harus ada rasa menyesal atas perbuatan dosa yang dulu pernah kita lakukan. Dan sekarang ini mirisnya adalah kebanyakan orang yang berbuat dosa bangga dengan dosanya. Dulu tahun 90-an ada juga yang berzina tapi nyumput-nyumput. Ada juga yang narkoba tetapi sembunyi-sembunyi. Sekarang ini dosa seperti itu sudah di-upload ke media sosial. Nauzubillah min zalik, di salah satu daerah Sulawesi kalau nggak salah, anak-anak kelas SMP bolos sekolah, kemudian mereka pergi ke rumah kosong buat video porno. Nauzubillah. Ini generasi muda yang menjadi PR kita jamaah sekalian, karena kemajuan agama di masa akan datang bergantung kualitas anak muda hari ini. Coba saya mau tanya, pagi ini yang umur 30-an berapa orang Pak? 1, 2, 3. Pak Prayet awet muda terus. Insya Allah 30-an ya. 4, 5, 10-an lah kira-kira. Sedangkan yang hadir pagi ini 50 lebih. Artinya apa? Yang muda sudah minim, yang muda sudah sulit kita temukan di masjid. Kenapa susah ke masjid? Orang tadi malam pulang ke rumah 2:30 baru tidur dia. Saya tidur jam 2:30 juga, tapi alhamdulillah masih bangun. Jadi anak-anak kita, perhatikan mereka, karena perbuatan dosa sekarang ini paling banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Kemaksiatan yang merajalela. Karenanya ketika anak muda itu bisa mengontrol dirinya untuk tidak berbuat maksiat, terjerumus dosa, pahalanya lebih besar dibandingkan orang tua yang bisa mengontrol dirinya untuk tidak berbuat dosa. Dan yang ketiga, syarat taubat itu adalah berjanji, mempunyai azam, keinginan untuk tidak kembali kepada perbuatan dosanya selama-lamanya. Ini 3 syarat taubat kalau kita melanggar haknya Allah. Tapi kalau ada hak manusia yang kita rampas, menzolimi, menyakiti, merugikan orang lain, tambahkan syarat yang keempat kata Imam Nawawi, yaitu minta halal, minta maaf, minta ikhlas orang yang pernah kita sakiti. Kalau antara kita ada pernah mengambil haknya, kembalikan. Tidak cukup dengan bertaubat kepada Allah tanpa kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang pernah kita zolimi. Nah ini syarat yang keempat untuk antara hak sesama manusia yang pernah bermasalah.
dan jangan pernah menunda-nunda taubat. Kenapa? Karena itu tipu daya setan untuk menjadikan akhir hidup kita su'ul khotimah. Kita mau taubat, ada teman yang rajin kajian, ada teman yang sudah hijrah, ada teman yang sudah taubat ngajak kita, ayo kapan lagi kita ke masjid, ayo kapan lagi kita taklim, ayo kapan lagi kita belajar Quran. Setan langsung bisikin, ente kan udah terlalu banyak dosa, gak pantas taubat. Kalaupun ente taubat, rasanya Allah gak akan nerima taubat ente. Dalam hatinya berpikir akhirnya, nantilah saya taubatnya, nantilah, tunggu pensiun, belum pensiun meninggal, nantilah tunggu ini dan itu, nantilah kalau usaha saya udah ada yang handle baru saya hadir ke majelis taklim, nantilah kalau saya udah seperti ini seperti itu. Masih banyak lalai, belum sempat taubat, meninggal. Rajulun mata ala ma asya alaih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Az-Zawajir, seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah berdasarkan kebiasaan hidupnya. Ini kita kalau mau meninggal dalam keadaan baik, bangun kebiasaan hidup yang baik. Jadi meninggalnya dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan puasa, dalam keadaan beramal soleh. Tapi kalau kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita pun akan meninggal dalam keadaan itu. Bukan gak boleh kita ini untuk cinta, suka kepada hobi, tetapi jangan sampai hobi itu berlebihan. Ada yang udah umur 40-50-an, pagi, siang, sore masih gabur burung aja. Emang kerjanya itu aja, Pak. Pulang hujan-hujan bawa burung, pagi bawa burung, sore burung. Kumpul di lapangan dengerin kicauan burung. Bukan salah, tetapi ketika berlebihan itu akan menjadi satu kesia-siaan yang kita akan rugi nanti setelah meninggal dunia. Ada yang hobi dengan kembang, bunga. Ini biasanya kaum wanita, hari-hari bunga. Sampai depan rumahnya terlalu banyak bunga seperti tokoh bunga. Kemudian yang hobi dengan kendaraannya, yang hobi dengan pakaiannya dan lain sebagainya, kita minimalisir jamaah sekalian. Jangan sampai ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan baru kita mau bertobat kepada Allah, dan itu waktu yang sungguh sudah terlambat. Kenapa Fir'aun itu taubatnya tidak diterima Allah? Padahal di akhir hayatnya Fir'aun berkata, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Yang dulunya sombong, dulunya takabur, dulunya mengaku Tuhan, nyerah juga dan mengaku bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Tetapi taubatnya sudah terlambat karena saat itu Fir'aun sudah digulung oleh air laut dan nyawanya sudah sampai tenggorokan. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau udah sakratul maut baru nyesel, udah nyawa kita itu sampai tenggorokan baru sadar kita sudah banyak buat maksiat, maka penyesalan, kesadaran kita itu sudah tidak berguna lagi. Jadi ini terkait bagaimana kita menyegerakan taubat, berbuat kebaikan dan meninggalkan seluruh pekerjaan maksiat. Dan di bulan Zulhijjah ini adalah momen yang sangat tepat untuk mengakhiri setiap kebaikan kita agar bisa masuk lembaran yang baru dengan keimanan dan ketakwaan yang lebih baik lagi nanti di awal Muharram dan seterusnya. Dan yang ke-7, di bulan Zulhijjah pada tahun ini, pada hari tertentu kita diperintahkan untuk berkurban.
Bagaimana kurban kita, apakah sudah maksimal atau belum? Ada motivasi untuk kurban kita di salah satu kampung di Jawa itu, yang korban satu kampung bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan bisnismen, tetapi korban dari kampung itu sekitar hampir 80 sapi dan 250-an kambing. Motivasinya apa? Menggembirakan Allah Ta'ala. Ikhtiarnya bagaimana? Sehari nabung 10.000. Saya ketika mau berangkat ke Malaysia ketemu orang Jawa Barat di Bandara Jakarta. Orang itu sudah belasan tahun kerja di kapal pesiar PT Amerika. Kemudian saya tanya, Pak, yang liburan holiday pakai kapal pesiar ini pasti orang-orang kaya kan? Karena tiketnya mahal. Dia bilang enggak juga. Banyak yang liburan pakai kapal pesiar, liburan VVIP ini orang pas-pasan. Tapi orang asing itu dia ada motivasi untuk bisa liburan mewah. Jadi kerja sepanjang tahun mereka sisihkan gajinya untuk liburan musim panas. Dan setiap tahun kerjaannya begitu. Nah, kita ambil motivasi itu dari gaji pendapatan yang kita punya, sisihkan untuk apa? Untuk ibadah kurban, untuk tabungan haji dan umroh dan lain-lain. Kalau mungkin langsung keluar on the spot, langsung kita sisihkan sekaligus dengan nominal yang cukup besar, sebagian orang merasa berat. Maka kita tabung setiap tahun ada khusus untuk kurban. Istiqomah setiap tahun kita berkurban. Walaupun dengan seekor kambing, bahkan kambing itu bisa menjadi lebih utama dibandingkan seekor sapi 7 orang patungan. Tetapi silahkan apapun korban kita, walaupun kambing ataupun sapi, niatnya karena Allah dan niatnya membahagiakan kaum fakir miskin. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita berkorban adalah banyak daging yang didistribusikan kepada orang mampu dibandingkan orang tidak mampu. Katakan ada 100 kupon, yang 30 kupon fakir miskin, 70 kuponnya orang mampu. Ini keliru. Jadi daging yang kita sedekahkan dari kurban, baik wajib ataupun sunnah, apalagi yang wajib, itu harus semuanya diberikan ke fakir miskin. Atau yang sunnah minimal kita bagikan fakir miskin lebih banyak dibandingkan orang mampu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kurban bukan hanya yang penting kurban, tetapi kita juga pelajari ilmu kurban. Apalagi yang setiap tahun berkurban hanya jadi penonton saja. Maksudnya gimana? Dia kurban tapi tidak pernah nyembelih. Belajar cara penyembelihan, belajar untuk kita yang sendiri memotong hewan kurban kita, karena itu yang afdol, yang paling utama. Rasulullah SAW senantiasa menyembelih hewan kurbannya dengan tangan beliau sendiri. Jangan sampai kemarin di Bundaran Gajah teriak Palestina luar biasa, nyembelih kurban takut. Belajar Bapak Ibu sekalian. Dan yang ke-8 yang terakhir, bagi orang-orang yang berkurban pada bulan ini agar menjaga sunnah-sunnah, diantaranya tidak memotong kuku, tidak memotong bulu-bulu yang ada pada tubuhnya, tidak bersih-bersih sebagaimana yang kita senantiasa lakukan pada hari Jumat itu, sehingga hewan kurbannya disembelih. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu dibhun yuridu ayyadbahahu fara'a hilala dzilhijjah." Barang siapa yang ingin berkorban kemudian masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka jangan dia potong kuku, jangan dia bersihkan bulu-bulu yang ada pada tubuhnya, sehingga hewan kurbannya disembelih. Ini diantara keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bahwa di bulan ini disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, disunnahkan bagi kita untuk berpuasa pada 10 hari pertama, ataupun puasa tarwiyah dan arafah, ataupun puasa arafahnya pada tanggal 9 nanti.
Yang ketiga, memperbanyak zikir secara umum. Yang keempat, memperbanyak ucapan takbir dan tahlil, khususnya takbir yang kita baca pada tanggal 10 dan 3 hari tasyrik ke depan. Yang keempat, menyegerakan taubat, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ibadah kurban. Serta yang keenam tadi tentang kesunahan yang patut dijaga bagi setiap orang yang berkurban. Oleh karenanya, maksimalkan tahun ini. Bismillah yang apalagi belum pernah kurban, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan kekurangan rezeki, karena sesungguhnya ketika seseorang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan muliakan dia dan Allah akan jamin setiap kebutuhan-kebutuhannya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan agama kalian. Yang punya harta banyak nggak bisa jadi ulama, maka jadikanlah anak-anak sebagai ulama kita yang menjadi jembatannya. Buat pesantren, buat rumah Quran, buat pesantren Quran. Yang punya harta banyak nggak bisa pergi haji dan umroh, ada yang mampu pergi, berangkatkan. Yang punya harta lebih, kurban setiap tahun. Yang punya harta lebih, harta banyak, infak di jalan Allah, bantu saudara kita yang lemah untuk menopang keseimbangan kaum muslimin. Jika orang-orang kaya dari umat Islam ini maksimal mengeluarkan hak-hak orang lain, maka niscaya fakir miskin tidak akan ada, bahkan akan membuat orang-orang yang lemah yang tidak mampu menjadi terbantu. Sehingga kaum muslimin akan semakin kuat dengan dibantu finansial dan juga dibantu dengan keimanan yang kokoh. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menyampaikannya kepada orang lain. Semoga Allah Ta'ala mudahkan cita-cita kita dan Allah kabulkan, Allah terima semua hajat keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, fajazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir dan mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.